semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang AI yang kami buat. Namanya teman virtual. Lanjut. Aplikasi teman virtual ini dilatar belakangi oleh permasalahan penyakit mental depresi yang telah menjadi penyakit umum dengan sekitar 3,8% menderita dari populasi dunia, di mana 40% penderitanya berpikiran untuk bunuh diri dan 15% diantaranya melakukan bunuh diri. Depresi dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu stres berat yang dapat disebabkan karena menanggung masalah atau memendamnya seorang diri dan tidak mengeluarkan keluh kesahnya pada orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena perkembangan teknologi yang membuat banyak orang beralih berkeluh kesah di media sosial yang malah terkadang dapat memperburuk permasalahan. Sehingga aplikasi yang kami ajukan adalah aplikasi yang memberikan layanan layaknya teman atau manusia yang dapat diajak berkomunikasi, baik itu berkeluh kesah maupun memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi atau melakukan pesan. Tujuan dan manfaat dari teman ini aplikasi ini. Yang pertama, mengurangi tingkat atau risiko stres dan depresi untuk teman-teman yang susah untuk mengutarakan rasa di dalam hatinya. Yang kedua, memberikan media untuk berkeluh kesah. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan percakapan. Sekarang fitur-fitur aplikasi teman virtual ini. Yang pertama itu, aplikasi teman virtual ini bisa digunakan untuk berdialog. Jadi teman virtualnya bisa berdialog dengan penggunanya. Kedua, fitur aplikasinya bisa mendeteksi tingkat depresi pengguna. Ketiga, memberikan penawaran akan hal yang disukai pengguna. Jadi kayak rekomendasi begitu. Yang keempat, mempermudah pembelian maupun pemesanan akan penawaran. Dan yang kelima, mengingatkan jadwal kegiatan pengguna dan memberikan saran work-life balance. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu. Yang pertama, tim developer. Yang kedua, psikolog. Yang ketiga, investor. Langkah-langkah strategis sebagai proses pembuatan aplikasi kami. Yang pertama, merincikan ide-ide untuk pra-pembuatan aplikasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendefinisikan masalah yang perlu diberikan solusi dan menargetkan pasar yang akan dituju. Yang kedua, pembuatan desain aplikasi. Setelah merincikan ide-ide tersebut dengan benar, dalam proses pembuatan desain diperlukan perhatian akan rasa kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan aplikasi, di mana kode akan dibuatkan oleh developer dan di mana kode fitur dan sistem arsitektur akan dibedakan. Lalu keempat, testing aplikasi. Untuk memastikan minimnya bug dan kestabilan aplikasi, dan yang terakhir adalah pemasaran aplikasi, yang di mana kita dapat memasarkannya di Play Store, Apple Store, dan lainnya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, aplikasi teman virtual ini merupakan aplikasi yang sangat multifungsi ya. Aplikasi ini bisa berfungsi layaknya seorang teman. Aplikasi ini juga bisa mendeteksi tingkat depresi yang dapat disesuaikan nanti dengan kebutuhan penggunanya juga. Jadi dapat menyarankan berbagai hal yang dapat mengurangi depresi pengguna. Nah, aplikasi ini juga nantinya akan bekerja sama dengan berbagai e-commerce agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.